Pemirsa, Kementerian Keuangan membekukan atau memblokir anggaran kementerian lembaga senilai 50,14 triliun rupiah di tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment. Pemblokiran dilakukan Kemenq atas arahan dari Presiden Joko Widodo dengan alasan untuk mengantisipasi dampak dari perekonomian global. Lalu apa itu automatic adjustment? Anggaran apa saja yang boleh di-adjust? Dan berikut paparan kami. Ya, pemirsa, pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian dan lembaga ini untuk diblokir sementara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tahun anggaran 2024. Dan berdasarkan surat Menteri Keuangan yang beredar, kebijakan adjustment dari kementerian lembaga tahun 2024 ini sebesar 50,14 triliun rupiah. Yang mana melalui aturan ini masing-masing kementerian lembaga menyisihkan 5% dari total anggaran. Lalu pertanyaannya, apa sebetulnya alasan pemerintah melakukan automatic adjustment? Dalam keterangan tertulis pada 17 Februari 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, automatic adjustment adalah strategi antisipatif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan kondisi geopolitik saat ini. Jadi pemirsa, dengan kebijakan automatic adjustment, kementerian dan lembaga diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang penting. Artinya, kalau kita melihat automatic adjustment mengharuskan seluruh kementerian lembaga untuk memblokir anggaran yang belum menjadi prioritas. Lalu, anggaran apa saja yang bisa diefisienkan dengan program automatic adjustment? Jadi pemirsa, ada beberapa anggaran yang bisa dilakukan efisiensi. Dan kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ada sejumlah kegiatan yang bisa dilakukan dengan automatic adjustment. Kita melihat di sini setidaknya ada 4 kegiatan yang bisa dilakukan efisiensi anggarannya. Yang pertama terkait belanja pegawai yang memang bisa diefisiensikan. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan belanja modal yang dapat diefisiensikan dan juga bantuan sosial. Dan kalau kita melihat untuk belanja modal yang dapat diefisiensikannya, ini terutama untuk belanja barang, ini meliputi belanja honor, perjalanan dinas, kemudian meeting, hingga belanja barang operasional dan juga non-operasional. Kemudian ada bantuan sosial yang tidak permanen ya pemirsa, ini yang bisa dilakukan refocusing anggarannya atau dilakukan automatic adjustment-nya. Dan yang terakhir adalah kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya hingga akhir semester 1 di tahun 2024. Jadi ini setidaknya ada 4 poin kebijakan automatic adjustment itu bisa dilakukan pada anggaran-anggaran di kementerian lembaga. Selanjutnya, kebijakan automatic adjustment ini juga kalau kita lihat ada yang dikecualikan pemirsa. Untuk anggaran yang dikecualikan dalam kebijakan automatic adjustment, yang pertama terkait bantuan sosial permanen. Kalau tadi yang bisa dipangkas adalah bantuan sosial yang tidak permanen, kegiatan yang dikecualikan adalah yang bantuan sosial yang permanen. Dan untuk bantuan sosial yang permanen ini meliputi beberapa hal pemirsa. Yang pertama terkait penerima bantuan iuran atau PBI, kemudian ada jaminan kesehatan, program keluarga harapan dan juga kartu sembako. Kemudian ada juga belanja terkait tahapan pemilu, belanja untuk pembayaran kontrak tahun jamak, dan juga belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan. Dan Menteri Keuangan mengatakan kalau melihat dari kebijakan automatic adjustment baik dari kegiatan yang dikecualikan dan juga kegiatan yang boleh dilakukan refocusing anggarannya dari kriteria tadi, ini seharusnya tidak mengganggu pencapaian target pembangunan nasional ataupun target masing-masing kementerian lembaga. Selanjutnya pemirsa, kalau kita melihat untuk refocusing anggaran atau adanya kebijakan automatic adjustment, sebetulnya yang di tahun 2024 ini bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya pada tahun 2022 ini juga sempat dilakukan pemerintah, yang mana Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir sementara anggaran belanja kementerian lembaga sebesar 39,71 triliun rupiah. Tapi untuk tahun 2022, refocusing anggaran ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pandemi COVID-19. Dan ini berlanjut pemirsa ke tahun 2023.
untuk di tahun 2023, automatic adjustment ditetapkan sebesar 50,23 triliun rupiah. Kalau kita lihat ini berarti ada kenaikan ya. Dan kebijakan ini diambil untuk menghadapi kondisi ekonomi global pasca pandemi dan juga gejolak geopolitik. Ya, kalau kita ingat untuk tahun 2023 adanya suku bunga yang masih cukup tinggi, inflasi yang dinilai masih cukup tinggi pasca pandemi, dan juga berbagai hal tensi geopolitik yang masih dihadapi. Sedangkan untuk tahun 2024, pemirsa, ini ya, kita lihat bersama, ini adanya automatic adjustment ditetapkan sebesar 50,14 triliun rupiah. Hal ini alasannya untuk merespon dinamika global dan mengantisipasi krisis. Dan yang terbaru, pemirsa, ada kabarnya penyisihan anggaran dilakukan untuk menambah anggaran subsidi pupuk sebesar 14 triliun rupiah untuk 2,5 juta petani. Dan ini kita lihat saat ditanya terkait sumber dana bantuan sosial atau BLT, Rp600.000 dan juga subsidi petani, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan teknik untuk dana subsidi pupuk dan bantuan sosial di awal tahun 2024 dilakukan dengan automatic adjustment. Ia menyampaikan subsidi pupuk penting karena masuk dalam musim tanam saat ini dan dana yang ada sebesar Rp26 triliun untuk 5,7 juta petani. Maka dari itu pemerintah menambah subsidi Rp14 triliun dan menambahkan 2,5 juta petani sebagai penerima subsidi pupuk. Tapi pemirsa, kira-kira semendesak itukah kondisi perekonomian kita sehingga pemerintah perlu memblokir anggaran sebesar Rp50,14 triliun di tahun 2024? Kami akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.